Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ada lagi kesempatan kami ada di hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus supaya kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Samuel 1 ayat 26 hingga 28. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah ratapan menjadi tarian. Nah saudara, ayat ini hendak menerangkan bahwa betapa Hana sangat bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan sudah mengubah ratapannya menjadi tari-tarian. Dengan hadirnya anak dalam rahim Hana yang bernama Samuel. Bahkan tidak hanya Samuel saja. Setelah itu pun Tuhan membuat Hana dan Elkana mendapat 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Dalam 2 Samuel 1, 20-21. Sehingga anak dari Hana dan Elkana berjumlah 6 orang dengan Samuel. Sungguh menakjubkan, bukan? Namun saudara, tahukah ya kita bahwa untuk mengalami akan peristiwa ini, pengalaman ini, dengan mengalami perasaan sukacita dan syukur ini, ratapan menjadi tarian, Hana melakukan 3 hal. Yang pertama, Hana percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan dia datang berdoa dan bernazar kepada Tuhan. Oleh karena Hana tidak memiliki anak, karena Tuhan memang menutup kandungannya. Dan dalam keadaannya itu pula, Penina, madunya itu selalu menyakiti hati Hana. Untuk membuat Hana gusar dan sakit hati, membuat Hana menangis sehingga Hana tidak mau makan. Dan itu dilakukan Penina dari tahun ke tahun. Dalam 1 Samuel 1 ayat 7. Maka menyadari kesesakan dan perlakuan seperti itu, Hana tidak mau berdiam diri. Hana pergi ke Silo dan di sana dia datang, dia bersujud berdoa ya di tempat Imam Eli dan dia menangis serta bernasar kepada Tuhan. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan menjawab doa Hana. Maka inilah yang Hana katakan kepada Imam Eli dalam ayat yang kita baca tadi. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Wow, itu hal yang pertama. Hana percaya kepada Tuhan dengan datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, apa yang membuat hidup Hana yang tadi dari ratapan menjadi tari-tarian? Yang kedua, karena Hana dipercaya Tuhan. Menariknya saudara, setelah anak itu lahir yakni Samuel, Hana komit dan konsisten dengan janjinya kepada Tuhan. Padahal bukankah bagi Hana, Samuel itu satu-satunya aset dan harta berharga dalam hidupnya. Namun inilah alasan mengapa Tuhan mengubah ratapan Hana menjadi tari-tarian. Oleh karena Hana dapat dipercaya Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 4 berkata, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarnya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Nah, kalau seorang ibu baru sungguh melahirkan anak dan masih kecil, pastilah masih gemes-gemesnya, masih sungguh-sungguh ingin anak itu ada. Tapi dia sungguh-sungguh berkomitmen dan memegang janjinya bahwa dia akan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan mempercayai Hana. Hana dapat dipercaya. Dan itulah yang menjadi berkat Hana. Yang ketiga, apa yang menjadikan
ratapan menjadi tarian dalam hidup anak. Yang ketiga, karena Hana mempercayakan anaknya hidupnya kepada Tuhan. Alkitab berkata, maka Hana menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Hana berkata, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Itulah yang sungguh dilakukan Hana. Dan ini sungguh indah cerita kisah dari Hana dan Elkana. Nah saudara, mungkin saudara saat ini ada dalam kegalauan. Ada ke dalam kesusahan, penderitaan, dan beban yang berat. Jawabannya mari, datang dan percayalah kepada Tuhan. Sebagaimana Hana, berdoalah dan berserulah kepadanya. Mari jadikanlah orang-orang yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat sungguh-sungguh ya mendapat restu dari Tuhan. Serta mari percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya. Maka bagimu dan siapapun, sesuatu apapun itu mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hana yang tadinya mandul bisa mengandung dan melahirkan Samuel. Bahkan setelah Samuel lahir lagi ada 5 anak lagi. Dan juga sekaligus Tuhan mengangkat harkat dan martabat Hana dari madunya yaitu Penina yang selalu pada waktu itu sering menyakiti hati Hana. Sekarang Hana tidak lagi direndahkan dan tidak lagi disakitinya. Hana menjadi istri yang sungguh percaya diri, bahkan menduduki posisi yang juga terhormat dalam keluarganya. Mari, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan mengubah ratapanmu menjadi tari-tarian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk terus percaya pada Tuhan di tengah kondisi situasi bahkan masa-masa sulit di zaman ini. Biarlah kami tetap percaya ada Tuhan menjadi solusi, jawaban, dan kemenangan atas kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari hidupilah sebagaimana Hana hidupi, sehingga ratapanmu akan Tuhan buat menjadi tari-tarian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.